Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah pertemuan kelima ya. Ini adalah KP atau kelas pengganti. Baik, pada pertemuan yang kelima ini, yang akan kita bahas adalah algoritma DFS ya, Deep First Search ya kan. Saya masuk dulu ke LMS. Oke, di LMS sudah saya cantumkan yang akan kita bahas. Ada dua algoritma ya, ada algoritma DFS atau Deep First Search dan juga BFS, Breadth First Search. Oke, tapi untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang kelima ini kita akan bahas yang DFS dulu. Oke, ini yang DFS kita akan bahas. Oke, langsung saja saya akan langsung masuk ke materinya. Sudah kelihatan yang saya share, Hafiza? Sudah. Oke. Nah, algoritma yang akan kita bahas adalah malam ini untuk mata kuliah yang pertemuan kelima ini adalah DFS atau Deep First Search ya. Nah, tujuannya sama. Jadi di algoritma ini nanti kita akan mempelajari sebuah algoritma yang tentu saja penggunaannya nanti ini ya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, intinya adalah algoritma ini nanti terdiri dari ada graf ya. Nanti ada graf, kemudian graf itu nanti saya tunjukkan seperti apa, ya kan. Kemudian ada objek-objeknya, sama seperti sebelumnya sebenarnya. Ini ada objek-objek atau tempat-tempat yang akan kita tuju. Nah, graf ini adalah sekumpulan simpul. Oke, nanti simpul itu seperti apa? Kita lihat. Sekumpulan simpul dan sekumpulan sisi yang saling berhubungan. Oke. Algoritma yang digunakan ini adalah DFS. Jadi DFS dan BFS itu dia sama. Sebenarnya kita sebelumnya juga sudah menggunakan graf ya. Nah, oke. Jadi nanti nggak terlalu inilah. Karena sebelumnya juga sudah sering dicontohkan kalau graf itu seperti apa. DFS adalah metode penelusuran graf dengan cara memprioritaskan kedalaman terlebih dahulu. Jadi nanti ada contohnya ya. Sementara kalau BFS kita tidak akan bahas sekarang, tapi ini adalah sama ini melakukan penelusuran dengan memulainya dari simpul akar, hingga diketemukan tujuan yang akan dicapai. Nah, sebelumnya kan kita sudah sering ya melihat gambar graf seperti ini ya, dari titik A ke B, ke C, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang bulat ini sebenarnya disebut objek, ya kan? Atau tempat asal bisa tempat yang akan dituju, ini disebut objek A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian di antara objek-objek ini ada garis yang menghubungkan, nah itu disebut sisi. Oke. Antara A dengan B, ini ada garis yang menghubungkan, ini disebut sisinya. B dengan C juga ada garis yang menghubungkan, ini juga disebut sisi. Kemudian kalau node itu adalah titiknya ya, titik maupun dimulai atau tujuannya. Ini titiknya. Saya perbesar. Nah, ini titiknya. Oke. Ini titik atau simpul atau node ya. Ini titik node. Oke. Nah, DFS ini
disebut juga dengan algoritma pencarian mendalam. Kemudian simpul-simpul pada graf ditelusuri dari akarnya lalu ke salah satu simpul anaknya. Oke, ini sebuah simpul. Oke, ada dua objek ini memiliki dua ini ya, dua akar B dan juga D. Oke, nanti ditentukan dipilih yang mau dipilih apa, A, B atau D. Sama sebenarnya dengan metode sebelumnya, tapi nanti ada sedikit perbedaan ini. Nah, oke. Kita lihat saja contoh berikut. Oke, nah di sini saya memiliki sebuah graf. Oke, ini pohon akar ya, pohon akar atau family tree ya. Ini biasa juga disebut family tree. Oke, asal usul bisa. Nah, di sini adalah sebentar ya. Oke, ini ada titik awal. Titik awalnya ada A. Kemudian di titik awal ini dia memiliki dua akar B dan juga C. Oke. Misalkan pada contoh ini turunan pertama yang menjadi prioritas adalah B. Oke. Maka dari A ini turun ke B. Oke. Selanjutnya dari B ketemu juga dua akar, D dan juga E. Nah, pada contoh ini misalkan akar yang dituju adalah D. D. Oke. Nah, pada contoh ini mulai dari A sampai L ini adalah titik ini akan menuju ke L. Targetnya adalah L. Nah, sesuai dengan prioritasnya ya. Pada contoh ini prioritasnya mulai dari B, D, jadi jalannya ke sini dia. B, D, H, kemudian ke E, turun ke I, E, naik ke C, ke F, ke J, tidak ke G ya. Ke J, kemudian ya ke bukan langsung ke G tapi dari F bukan ke G, jadi dari C, F, J, oke, naik ke G, ke K, baru ke L. Nah, ini sebenarnya algoritmanya ini ya, apa namanya, dalam banget ini. Maksudnya semua jalan ditempuh ini, ya kan? Semua jalan ditempuh. Semuanya kena semua ini. B, D, A, naik ke E, ya kan? Kemudian ke I, dari ke I baru pindah ke akar yang di atasnya, ya kan? Turun lagi ke C, ke F, pindah ke G, dari G ke J, J, E, kemudian pindah ke K, K baru ke L. Seperti itu. Jadi semuanya dilewatin dulu ini. Semuanya dilewatin. Oke, naik ke atas, ke bawah, naik lagi. Nah, sampai akhirnya dia ketemu targetnya. Oke. Ini juga sama. Ini tidak begitu ini ya, nggak begitu efektif sebenarnya karena semuanya ditelusuri ini. Bayangkan ini seperti kita mencari sebuah file di dalam folder. Oke. Kita mencari sebuah file di dalam folder. Oke. Jadi misalkan ada sebuah file di dalam folder, nah itu kita cari ya kan, buka dulu foldernya. Di dalam folder ada folder, dibuka lagi terus. Kira-kira seperti itu. Implementasinya salah satunya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan berikut penjelasannya sebagai berikut ya. Berdasarkan gambar di atas ini ya kan, urutan penelusuran dimulai dari B, oke. Dimulai dari B, kemudian ke arah node D, dari B ke D, oke. Atau level 1. Ini level 1 disebutnya. Penelusuran akan menuju ke arah kiri sampai node berakhir di H. Oke. Jadi yang ditelusuri kiri dulu, terus ke bawah. Oke. Dan ini adalah titik terakhir pada akar ini. Jadi ini titik terakhir akar. Nah, setelah ini berakhir,
baru dia pindah ke akar yang berikutnya, E. Terus ditelusuri, kalau seandainya dari ini masih ada lagi akar, oke, maka ini akan diterus juga, terus gitu. Oke. Selanjutnya, kalau sudah habis baru naik ke atas dia, ke C. Di C juga sama. Kalau misalkan di F ini masih ada akar, maka turun turun dulu dia ke bawah, gitu kan. Tapi pada contoh soal ini kan saya tidak berikan ini ya, anakan lagi. Tapi kalau di sini ada anakan lagi, turun dulu ke bawah. Oke. Nah, kemudian sampai ini berakhir baru dia pindah. Sampai ini berakhir habis baru pindah ke atas. Gitu. Oke. Selanjutnya setelah node itu terakhir dicapai, maka iterasi berikutnya akan menuju ke level selanjutnya. Oke. Nah, jadi urutannya perjalanan dari tracer dari A sampai L ini seperti ini ditulisnya. Dari A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L. Oke. Saya kecilkan lagi. Oke. Supaya kelihatan dari A, kemudian B, oke, ini B, kemudian D, kemudian H, H, balik lagi ke E, I, kemudian C, F, G, J, K, L. Oke. Ini hampir sama lah, persis ketika kita mencari sebuah file di dalam folder, ya kan? Di dalam folder, ada folder lagi, dibuka lagi, nah terus kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang dapat disimpulkan dari algoritma ini? Algoritma ini adalah pada teori graf. Okay. Graf itu adalah menghubungkan sebuah objek-objek dengan menggunakan node tadi itu ya, gambaran objek-objek dengan node itu graf. Terdapat algoritma standar yang praktis dan umum untuk penelusuran. Umumnya menggunakan algoritma ini kalau mencari penelusuran ya pada graf, yaitu dengan DFS. Implementasinya cukup oke, namun pastikan dalam masalah-masalah graf, oke. Terutama ini untuk mencari sesuatu inilah ke dalam ya. Jadi melakukan penelusuran ke arah dalam. Contoh yang nyata itu ya ini sih sebenarnya file di dalam folder itulah biasanya. Oke. Sama seperti algoritma yang lainnya, ada kelebihan, ada kekurangan. Seperti itu. Oke, saya balik dulu ke kelas. Teorinya tidak banyak sih. Silakan, Rafiza. Ada yang mau kita diskusikan? Kira-kira? Halo, Rafiza. Jadi itu dia turun ke bawah terus ya Pak ya? Ya, Berdasarkan yang pertama kali ya? betul. Jadi gini. Pertama kali apa namanya prioritas misalnya di B turunnya ke B gitu. Betul. Misalnya kalau mulai dari yang kanan berarti kanan ke bawah Pak. Tadi kan B Bukan, di kiri. bukan. Jadi dia, nah ini uniknya. Dia larinya nggak ke kanan. Dia larinya ke Oh, kiri dulu. kiri dulu ya. Algoritma ini larinya dari kiri dulu. Oh Gitu. nggak Jadi pernah dari kanan ya Pak. nggak ke kanan dia larinya ke kiri. Ya, Jadi dia ya. dia ke dalam dulu dia ke dalam. Dia mencari yang paling dalam, ya kan? Deep deep tadi itu terdalam dia. Tapi poinnya dia tidak pernah ke arah kanan ya, ke arah kiri dulu. Seperti itu. Jadi coba saya share lagi. Dia larinya selalu ke sini, ke kiri dia. Ke kiri. Oke. Selalu ke kiri.
Kalau misalkan tergantung ya, maksudnya gini, eh, tergantung mana yang paling prioritas ya maksud saya. Kalau kalau di contoh ini, kalau di contoh ini itu yang prioritas adalah B ya, makanya larinya ke sini dulu, gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada sebuah kasus soal, ya kan, misalkan yang prioritas C, maka dia akan lari ke sini dulu ke C. Halo Rafiza, halo Rafiza, masih dengar suara saya? Iya, masih masih. Nah, jadi gini, pada contoh kasus di sini yang menjadi prioritas adalah B ya, B. Tapi dia punya dua anakan, ya kan? Seharusnya kan, coba dong diperhatikan dong sini. Yang prioritas pertama adalah B, tapi sebenarnya L itu ada di C ya. Iya, Pak. Benar, ada di anak. Pertanyaannya kan kenapa kenapa kok tidak dia lari langsung ke C? Enggak kan? Ya, Dia tetap di langsung C lari dulu ke karena C, langsung ke K gitu. betul ya. Dia tetap mana duluan yang paling prioritas, gitu kan? Mana yang paling prioritas? B, D dan seterusnya, ya kan? Tapi tetap nanti C walaupun dia tidak prioritas, dia ini apa namanya? Tetap dilewati. Gitu. Saya sebentar, saya matikan videonya nih. Ada anak saya nih. Saya share lagi ya. Videonya saya off dulu ya. Soalnya ada anak Iya, Pak, saya. iya, Pak. Nah, kalau misalkan di antara B dengan C ini ada yang prioritas adalah C, maka larinya ke sini dia. C, F, ya kan? Baru ke G, J, kemudian K, baru L. Tapi karena di contoh ini digambarkan, ini kasus yang berbeda ya, digambarkan targetnya itu ada di akarnya C, ya di L. Tapi prioritas pertama ada di B. Nah, prioritas ini biasanya kaitannya dengan jarak, Rafija. Dengan jarak, ya kan? Misalkan A sama A ke B dengan A ke C itu dekatan A ke B. Misalkan ini 3, yang ini 5 ya. Maka yang arah pertama yang dituju itu yang 3. Seperti itu. Seterusnya juga sama seperti itu. Tapi arahnya ke kiri dia. Walaupun targetnya ada di L. Kenapa kok nggak langsung ke L? Enggak, dia aturannya dia tetap ke arah kiri dulu dia. Seperti itu. Berarti Sampai menentukan prioritasnya itu dari jaraknya itu ya, Pak ya? Kita tahu ya, prioritasnya. betul. Biasanya sih Oh, kalau iya, di, iya. di kasus soal itu dari jaraknya biasanya. Dari kasus soal itu biasanya dari jaraknya. Nanti di bawah saya berikan contoh soalnya. Gitu. Oke, ada lagi yang Nah, mau cukup, Pak. cukup ya? Oke. Eh, di sini saya berikan soal. Oke, nanti dilihat lagi videonya ya. Ini soal untuk minggu berikutnya. Oke, nanti silakan. Jumat besok apa kapan, Pak? Eh, besok kelima yang ketujuh aja, pertemuan Oh, ketujuh. ya. Pertemuan ketujuh. Oke, nanti silakan dilihat videonya ya. Oke, Ya, Pak, baik, Pak. nanti silakan dilihat lagi videonya. Oke, saya record dulu ini. Oke, ini soalnya nanti bisa dikumpulkan di minggu ketujuh. Oke, saya stop sharing. Saya kembali ke kelas. Oh iya, yang minggu lalu
eh saya kasih tugas nggak ya? Kayaknya kasih Pak. Eh, bisa dipresentasikan? Sudah dikerjakan? Belum sih Pak. Oke. Yang kedua ya, kalau nggak Yang salah ya. kedua, oke. Berarti besok ya? Iya Pak. Di besok ya. Nanti semua nilai saya upload, nilai-nilai tugas saya upload di minggu ketujuh ya. Baik Kan Pak. nilai kawan-kawan yang sudah mengerjakan tugas saya upload gitu kan. Yang tidak mengerjakan yang nggak dapat nilai gitu. Iya baik. Oke. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas kira-kira? DFS Cukup lah sepertinya Pak. cukup. Dia Oke. mencari yang terdalam aja ya. Berarti kan. Ya, betul. Kalau DFS itu nanti nanti kita lihat perbedaannya dengan BFS ya. Dengan Bread First Search itu. Nanti perbedaannya seperti apa. Besok berarti Baik. ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya di kelas ini. Sampai jumpa besok berarti ya. Oke, Iya Pak, jangan Jumat lupa besok. tugas yang minggu lalu dikerjakan, kemudian dipresentasikan. Baik. Oke, terima kasih Rafiza ya. Iya sama-sama Pak. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.